Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dun sana sadonyo. Apa kabarnya? Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan. Sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman yang udah mampir di Celoteh Nicut, yuk bercerita bersama Nicut dengan histori-histori yang masih tersimpan di memori dan akan dituangkan kembali di Celoteh Nicut ini. Kali ini aku akan menceritakan awal mula aku bekerja gitu, aku itu selama ngerantau itu aku bekerja di ada 5 kalau nggak salah ya. Nanti aku akan ceritakan satu perusahaan, satu-satu akan kujelaskan dan kesan-kesannya seperti apa gitu kan. Waktu itu aku tamat sekolah, aku memutuskan untuk tidak kuliah, aku langsung merantau. Kebetulan sebelumnya kakak aku udah pergi merantau duluan, jadi aku udah inilah, maksudnya udah tahulah tempat yang aku tuju. Sebenarnya di kampung aku itu pada umumnya itu ngerantaunya ke Batam, tapi orang tua aku ngelarang. Kenapa? Karena, kalau di Batam kita nggak ada sanak saudara, soalnya kalau di Batam nggak kerja, nggak kita bakalan susah makan juga gitu. Terus aku diajak tetanggaku, "Ayo ke Batam," gitu, dan ibu aku nggak ngizinin, aku juga nggak mau gitu. Tapi kalau seandainya ngerantau ada saudara kayak, kota yang aku tuju ini, daerah yang aku tuju ini udah ada saudara aku gitu, 2 saudara aku yang bekerja gitu. Jadi, seandainya aku belum dapat kerja, seenggaknya aku ada tempat tinggal, tempat numpang sementara lah gitu, dan pastinya nggak bakalan kelaparan gitu. Ini kakak kandung ya. Dan waktu itu kebetulan aku itu pergi dari kampung itu rencananya itu mau, nikahan kakak aku gitu yang perempuan, dia kebetulan alhamdulillah dapat jodohnya orang Jawa, jadi kami sekeluarga otomatis pergi kan ngerantau gitu. Kita tinggalkan rumah itu, kami ada sekitar 5 orang lah gitu. Sambil nganterin aku, sambil apa namanya, menyaksikan resepsi pernikahan kakakku yang cewek gitu. Dan selang itu, tapi sebelumnya karena kakakku udah duluan ngerantau ya, otomatis, inilah aku disuruh kakak cowok aku nyuruh aku itu bikin, CV atau lamaran kerjaan itu secara tertulis. Kebetulan emang kalau di perantauan kota Jakarta apalagi, itu kalau di kampung aku namanya Pulau Jawa ya. Kota Jakarta itu, "Mau ke mana?" Padahal mau ke Jakarta gitu, tapi mereka taunya ke Jawa gitu. Dan udah disuruh bikin CV atau, lamaran secara tertulis, semuanya dilengkapi, semuanya. Emang kalau, dari masa aku pun itu kayak lowongan pekerjaan itu sangat susah, harus ada orang dalam. Mau ibaratnya kita nyari nih jalan kaki kayak teman-teman gitu, nyari sendiri gitu, itu sangat susah. Karena apa? Karena emang sesulit itu gitu. Soalnya apalagi kan, ini ya, perusahaan-perusahaan itu akan menerima orang yang benar-benar yang mereka inilah gitu, maksudnya kom walaupun di daftar-daftar itu di sini ada lowongan nih, itu sangat kecil banget gitu kalau kita nyari secara langsung gitu kan. Udah aku bikin lamaran lumayan banyak lah gitu. Aku alhamdulillah selama aku bekerja itu aku nggak pernah jalan seperti teman-teman yang lain gitu nyari pekerjaan gitu, nggak pernah. Tapi aku itu sering dimasukin sama, orang kenalan kakak aku gitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya, pekerjaan itu ada kesempatan walaupun kecil gitu ya orang dalam gitu. Tapi aku alhamdulillah aku nggak ada pungut biaya apapun, soalnya orang dalam itu kayak dia bawa lamaran aja ditaruh gitu, nggak ada pesan apa-apa gitu. Yang tes tetap aku sendiri gitu. Udah, aku bikin lamaran, di situ aku kalau bikin lamaran itu selalu nomor teleponnya aku tera itu kakak cowok aku, dikarenakan kalau kakak cowok aku yang nyampein ke aku itu aku cepat ngerti gitu dan soalnya dia yang akan nganterin aku ke sana ke sini atau ke perusahaan itu gitu. Dan udah habis itu udah nyampe di Jakarta, kakak aku mau nikah, kita ke Jawa dulu, ke tempat, kakak ipar aku, ya dan di sana mengadakan resepsi. Menjelang berapa minggu gitu aku langsung ada panggilan pekerjaan gitu. Jadi ingat lagi ya teman-teman, walaupun ada orang dalam yang masukin gitu tetap aja tes semuanya gitu. Soalnya apa? Soalnya pada umumnya juga pakai orang dalam gitu. Jadi kita itu kayak, merebutkan berapa tempat gitu, posisi gitu, udah kita adu lagi nih otak gitu. Jadi ya ibaratnya gimana ya, aku bilang ya, aku nggak pernah bayar orang dalam gitu, nggak pernah. Aku dimasukin sama ya alhamdulillah orangnya pada baik-baik, kenalan kakak aku semua gitu. Dan aku pas ini resepsi, karena ada panggilan telepon, aku dipanggil dipanggil untuk, tes gitu,
otomatis aku pergi nih balik lagi ke Jakarta duluan dari pengantennya dari kakak aku pergi sama kakak aku yang cowok gitu. Dan nih pergi ke Jakarta dan dipersiapkanlah kalau kakak cowok aku tuh dia kayak ngasih kisi-kisi gitu seandainya nanti, "Ini seperti ini ya seperti ini ya," gitu. Pokoknya dikasih tahulah gitu. Udah sampai itu nyampe ini, persiapkan untuk, tes dan tes, lulus lulus, tes, tertulis, tes inilah gitu, fisik gitu. Aku mendapatkan panggilan pertama itu dari perusahaan Korea, yaitu di bagian elektronik lah, pokoknya komponen gitulah. Kalau perusahaan Korea itu biasanya itu, dia itu apa, yang perusahaan itu ada namanya paling sering gitu, nama perusahaannya di belakangnya Sung 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 gitu kan. Dan udah aku tes berhasil dan waktu itu emang sulit sih, soalnya kan kita kan ibaratnya ada lowongan kalau ada yang mau habis kontrak dari kerjaan gitu kan. Dan nih aku lulus, di situ awal pertama aku kerja di mana aku itu bagiannya namanya anak baru ya. Pokoknya di situ itu kayak prosesnya itu cepet banget gitu sampai, langsung interview lulus, soalnya kan udah dikasih kisi-kisi nih sama kakak aku nih. Lulus ya aku bilang itu suatu kemudahan atau keberuntungan lah buat aku ya, lulus, dan akhirnya udah aku ditaruh di LAN, lihat orang ini ya, maksudnya training dulu berapa minggu gitu kan. Sebenarnya training itu dikarenakan menunggu ada satu karyawan atau, ya karyawan yang mau habis kontrak gitu kan, nunggu sambil kita disuruh praktek gitu, kecepatan tangan. Dan akhirnya pertama itu aku, kan baru pertama aku ngelihat dan ibaratnya kerja yang benar-benar kataku kalau ngelihat ini santai gitu kan. Waktu itu masang skru di kayak di komponen lah, adalah gitu tempat PCB gitu, itu komponenan buat, komputer waktu itu gitu. Udah itu masangnya itu ya mungkin karena anak baru belum ahli gitu, aku sempat nangis, aku nangis gitu, "Ah, nggak mau ah." Di situ aku merasa, "Oh ternyata susah ya." Mendapatkan uang itu susah banget gitu kan. Kan kalau sekolah kita kan mikirnya kalau nggak dikasih orang tua pelit banget, apa banget gitu, padahal orang tua kita itu bagi untuk ya biaya kita jajan atau apa, pokoknya di situ aku pertama kali aku nangis gitu kan, nangis, masang skru itu tahu kan skru itu kayak baut gitu teman-teman, tapi secara manual gitu nanti itu titik awalnya gitu dan sampai tangan aku tuh ada ngandung-ngandung air gitu, terus aku nangis tuh, nggak mau lagi kerja pokoknya kayak gitu kan. Terus kata kakak cowok aku, "Ya udah kalau nggak kerja pulang aja," gitu kan. Dan nih aku jalanin nih, jalanin sebulan. Sebenarnya gaji pertama itu nggak full 1 bulan ya, dikarenakan ya aku itu masuknya ya, pertengahan gitulah. Dapat duit nih, wah dapat duit, seneng banget dan akhirnya, "Mau jadi pulang nggak?" Kata kakakku yang cowok. "Oh enggak lah," kataku gitu kan. Aku jalanin terus kan. Jadi, pertama tangan aku tuh bener-bener ngandung air gitu, soalnya aku dengan sekuat tenaga mungkin belum dapat ahlinya gitu. Pokoknya setiap 1 minggu itu, aku itu kayak kesakitan gitu sampai ada kan lingkungan sana itu banyak kan kalau di perusahaan-perusahaan itu karyawannya itu banyak kan orang Jawa. Waktu itu kan karena aku masih baru tamat lah gitu. Jadi aku itu dipanggilnya itu anak kecil gitu, di mana aku itu ya kelihatan kalau aku itu sedih, lagi kerja itu sedih gitu, sakit banget gitu dan dia nunjukin nih ada mbak-mbak nih kan, nunjukin, "Adik kecil," aku dipanggil adik kecil nih, "Adik kecil cara masangnya gini aja, nyantai aja." Kan ibaratnya masang skrup itu compliance-nya jalan gitu loh dan kita belum ahli kan, belum dapat lah gitu. Sering dibantuin, aku keteter mulu. Dah, habis itu udah jalanin, waktu itu awalnya baru, tanda tangan kontrak, di situ tanda tangan kontraknya 3 bulan dan akhirnya udah lewatin 3 bulan, aku dihabisin kontraknya nggak diperpanjang, mungkin aku nggak ahli juga di sana, ya namanya perusahaan dia pasti nyarinya yang unggul lah gitu, yang kecepatannya yang oke lah gitu. Dan mungkin juga karena aku juga nggak terlalu dekat sama leader-nya atau apanya gitu, udah, aku tapi aku itu masih sempat nih di perusahaan itu aku masih sempat kayak mereka tuh merayakan ulang tahun dari perusahaan itu dan aku ingat banget kan di perusahaan itu biasanya kan ada kayak, apa namanya, ruangan gitulah, terus kita dikumpulin di situ pas shift 1 gitu. Di situ aku kayak seneng aja gitu ngelihat, ulang tahun perusahaan gitu, dan besoknya itu pasti kayak mau family day gitu loh, itu biasanya di perusahaan-perusahaan biasanya ada gitu. Terus udah, habis itu di situ itu aku nggak diperpanjang kontrak, aku udah tahu, tapi aku nggak nangis gitu, paham nggak sih? Nggak nangis gitu, kenapa? Karena aku mikirnya, "Oh masih muda ini nanti juga ada lowongan yang lain-lain," gitu loh. Kalau aku emang kerja
kerja gitu, tapi mungkin dalam proses itu aku masih lambat, ya kan nggak mungkin aku dipertahankan gitu, sedangkan perusahaan kan, setiap detik itu adalah uang gitu kan, mikirnya gitu kan. Udah nih pas itu, pas, ini aku masih sempat disuruh ngumpul, merayakan ulang tahun gitu, perlen gitu kan, terus ada bosnya gitu, orang Koreanya, dan udah, habis itu aku dapat kayak potongan kue pertama itu aku dikasih, kan kita duduk nih dikasih aku potongan kue pertama, itu aku happy banget loh. Jadi udah, terus, besoknya itu biasanya Minggu gitu, itu family day. Udah, aku udah habis kontrak, aku nggak sempat family day karena aku habis kontrak berapa, sehari sebelumnya, jadi aku nggak dikasih tiket dong. Udah, habis itu udah ya pulang, terus ada yang satu LAN, si Mas-mas nih ya, satu LAN, satu LAN sama aku, mungkin dia inilah, nanya-nanya lah, ini anak ini, dia itu tinggal di mana gitu kan. Kan sedangkan aku itu semenjak aku pokoknya kerja itu aku bolak-balik itu selalu diantar sama kakak aku gitu. Nah, akhirnya dia tahu aku dan kakak aku itu tinggalnya kita itu dekat kawasan gitu. Dia nyamperin aku gitu kan, dia tahu kalau itu kakak aku gitu kan. Dia ini datangin aku ingat banget tuh si mas-masnya itu udah karyawan tetap dia. Terus katanya, "Mau ikut nggak family day?" Gitu. Hati mau banget gitu ya, tapi mikir lagi nih, "Aku di sini barengan kakak aku," kataku, "dan dia pastilah yang bertanggung jawab itu ya kakak aku yang berdua ini," gitu, sebagai pengganti orang tua lah di perantauan gitu kan. Aku sih ya gimana ya," kataku gitu, padahal hati mau banget nih, "Tapi nanti ya aku nanya dulu sama kakak aku, izin dulu," gitu. Terus kata dia, "Biar aku aja yang izin," gitu. Itu kan kita udah tahu ya kalau orangnya benar-benar baik lah gitu. Tapi aku nggak tahu nih maksudnya gitu kan. Terus kalau iya nanti aku gantiin tiket orang gitu, jadi dapat 2 tiket aku sama dia gitu, ngerti nggak sih? Ini mas-mas nih ya, ini bocah-bocah lugu-lugu nggak jelas lah gitu, akunya waktu itu. Dan akhirnya udah, dianya pulang nanti kabarin ya gitu kan. Udah kalau ini aku besok datang lagi gitu, kalau bisa ketemu sama Kakak gitu kan. Udah, kebetulan kakak aku yang cowok ini dia belum pulang kerja kan, dan ya, setelah itu posisi aku sehari nganggur ya, yang disamperin sama mas-mas Jawa ini, kayaknya umurnya udah sekitar berapalah gitu, pokoknya udah 25-an gitulah kalau nggak salah waktu itu ya. Setelah kakak aku yang cowok pulang nih, pulang kerja nih ya, dan aku ngomong dong, "Tadi ada mas-mas ini, dia ngajak aku kan ada ulang tahun perusahaan," kataku, "ngajak aku pergi family day," kataku. "Kalau iya, dia mau izin dulu." Terus kakak aku yang cowok gini kan, dia itu kakak aku yang cowok agak protektif sih, mungkin karena cewek ya, adik cewek ya. Udah, habis itu katanya, "Emang kamu berapa lama kenal sama dia?" Gitu. Nggak kenal sih, nggak dekat sih, tapi tahu dia gitu, dia juga tahu aku, kataku gitu kan, "Nggak ada," katanya gitu, "nggak ada family day-nya," dan akhirnya udah nggak jadi gitu. Dan ya gitulah, ya mungkin karena dia tanggung jawabnya rasanya besar gitu, karena aku yang jagain itu ya dia gitu, dan akhirnya nggak jadi, terus, si mas-mas Jawa ini nyamperin aku lagi, terus aku bilang gini, "Kakak nggak ngizinin kami tuh mau ke tempat keluarga pas hari yang pas hari itu," gitu. Pokoknya kakak aku ngajarin aku gitu buat nolaknya itu baik-baik kayak gitu. Udah, itu, perusahaan pertama yang aku bekerja di sana, jadi karyawan di sana dan pengalamannya ya itu ceritanya sedikit ya itulah gitu. Dan terima kasih buat teman-teman dan sampai jumpa di next video, nanti akan aku ceritakan perusahaan kedua, ketiga, keempat, kelima ya, dan sampai jumpa, bye-bye.